Pertama-tama, kami akan menjelaskan lebih dahulu mengenai latar belakang dari ESE itu sendiri. Kajian mengenai kewirausahaan telah mengalami evolusi dari fokus pada karakteristik individual menuju pendekatan kognitif yang menyoroti bagaimana keyakinan terhadap kemampuan diri atau self-efficacy membentuk niat dan tindakan kewirausahaan. Bird pada tahun 1988 memelopori pendekatan ini dengan menyatakan bahwa niat kewirausahaan merupakan keadaan pikiran seseorang yang mengarahkan perhatiannya pada suatu tujuan tertentu dan menemukan cara untuk mencapainya. Niat tersebut mencerminkan arah strategis awal organisasi dan menjadi dasar perkembangan usaha baru. Model yang dikembangkan oleh Bird ini kemudian direvisi oleh Boyd and Vosikis pada tahun 1994 yang mengintegrasikan konsep self-efficacy sebagai penentu penting dalam pembentukan niat dan tindakan kewirausahaan individu. Integrasi ini memberikan pendekatan yang lebih dinamis untuk memahami proses menjadi wirausahawan dan menekankan bahwa self-efficacy merupakan variabel kognitif yang lebih representatif dibandingkan karakteristik kepribadian yang bersifat statis. Selanjutnya pada tahun 1998, John Greene dan Crick mengembangkan dan menguji konsep ESE sebagai kekuatan dan keyakinan individu bahwa dirinya mampu mencapai keberhasilan dalam menjalankan berbagai peran dan tugas di bidang kewirausahaan. Mereka mengidentifikasikan 5 domain spesifik dalam pengukuran ESE, yaitu pemasaran, inovasi, manajemen, pengambilan risiko, dan kontrol keuangan. Studi mereka secara empiris menunjukkan bahwa ESE secara signifikan membedakan antara pendiri bisnis dengan manajer non-pendiri dan menunjukkan bahwa individu dengan ESE tinggi memiliki intensi lebih kuat untuk memulai usaha. Dalam konteks yang lebih luas, Miao dan rekan-rekannya pada tahun 2017 menegaskan bahwa ESE adalah konstruksi penting dalam penelitian mengenai kewirausahaan. Ini menangkap efikasi diri spesifik wirausahawan dalam menyelesaikan tugas wirausaha. Namun mereka juga menggarisbawahi masih adanya inkonsistensi dalam temuan empiris mengenai hubungan antara ESE dan performa bisnis, sehingga ada tuntutan mengenai eksplorasi lebih lanjut terhadap faktor-faktor moderator. Research dan rekan-rekannya pada tahun 2007 turut mendukung pentingnya ESE dalam lanskap penelitian psikologi kewirausahaan dengan menyatakan bahwa terdapat kaitan yang erat antara ESE dengan niat dan kesuksesan dari kewirausahaan individu. Mereka menyerukan perlunya riset yang lebih integratif dari perspektif psikologi untuk memahami interaksi antara kepribadian, kognitif, dan lingkungan dalam konteks kewirausahaan. Berdasarkan pengembangan ESE tersebut, dapat disimpulkan bahwa ESE mengacu pada kekuatan atau keyakinan individu bahwa dirinya mampu menjalankan peran dan tugas sebagai wirausahawan yang baik. ESE juga mengacu pada keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk melakukan tugas dan peran yang bertujuan untuk hasil kewirausahaan. Meskipun telah banyak penelitian yang mengulas ESE, dinamika pengukurannya, konteks aplikasinya, serta keterbatasan generalisasi hasil-hasil empiris menunjukkan bahwa konsep ini masih terbuka untuk didefinisikan ulang. Berangkat dari kebutuhan untuk memperkuat posisi konseptual ESE sekaligus menjawab inkonsistensi empiris, penelitian ini bertujuan untuk mendefinisikan ulang ESE melalui telaah mendalam terhadap konstruksi teoritis dan kontekstual dari kelima literatur utama tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan ulang definisi entrepreneurial self-efficacy atau ESE melalui sintesis berbagai perspektif teoritis dan empiris yang telah berkembang. Tujuan ini muncul karena masih adanya ketidakkonsistenan dalam definisi, pendekatan, dan instrumen pengukuran ESE di berbagai studi terdahulu. Dengan merumuskan definisi yang lebih komprehensif dan aplikatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih kuat terhadap teori, pendidikan kewirausahaan, serta kebijakan publik yang mendukung pengembangan potensi kewirausahaan baik secara individual maupun kolektif.
Berikut adalah beberapa definisi entrepreneurial self-efficacy menurut para ahli. Menurut Bandura tahun 1986, Chen et al. Tahun 1998, dan Nowinski et al. Tahun 2019, ESA didefinisikan sebagai keyakinan individu terhadap kemampuan mereka untuk melakukan tugas kewirausahaan secara efektif. Menurut Chen et al. Tahun 1998, Henry et al. Tahun 2005, dan Sunanto et al. Tahun 2023, ESA merupakan penentu penting dari niat, ketahanan, dan tindakan kewirausahaan, sehingga menjadikan pengembangannya sebagai tujuan utama program pendidikan kewirausahaan. Menurut Barakat et al. Tahun 2014, ESA didefinisikan sebagai keyakinan individu terhadap keterampilan dan kemampuannya yang terkait dengan aktivitas kewirausahaan. Menurut Denoble et al. Tahun 1999, ESA adalah sebuah konstruk yang mengukur keyakinan seseorang terhadap kemampuan mereka sendiri untuk melakukan berbagai persyaratan keterampilan yang diperlukan untuk mengejar peluang usaha baru. Menurut Chen, Greene, dan Crick tahun 1998, secara umum, ESA merujuk pada keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk melakukan tugas dan peran yang ditujukan pada hasil kewirausahaan, memainkan peran penting dalam menentukan apakah individu mengejar karir kewirausahaan dan terlibat dalam perilaku kewirausahaan. Menurut Boyd dan Vosikis tahun 1994 dan Scherer et al. Tahun 1989, ESA merujuk pada kekuatan keyakinan individu bahwa ia mampu berhasil menjalankan peran dan tugas seorang wirausahawan. Melihat beragam pendekatan yang ada, penelitian ini menyusun definisi sintesis ESA sebagai berikut. Entrepreneurial self-efficacy atau ESA adalah keyakinan individu terhadap kemampuannya dalam menjalankan tugas kewirausahaan secara efektif. Definisi ini memuat 4 makna dari sumber definisi terdahulu. Keyakinan ini berkembang dalam interaksi dinamis antara individu dan lingkungan sosialnya, serta dipengaruhi oleh pengalaman, pendidikan kewirausahaan, dan dukungan kontekstual lainnya. Dengan demikian, ESA bukan hanya faktor personal yang memprediksi keberhasilan kewirausahaan, tetapi juga dapat dibentuk dan ditingkatkan melalui intervensi pembelajaran, pengalaman kerja, serta iklim organisasi yang mendukung. Selanjutnya, contoh kasus. Misalkan, ada seseorang bernama Sarah. Sarah seorang desainer yang awalnya ia ragu dengan usahanya, apakah ia akan berhasil atau tidak. Namun, setelah ia berusaha keras dan meningkatkan entrepreneurial efficacy dalam dirinya, ia berani berinovasi dan mengelola bisnisnya, mengatasi tantangan dengan percaya diri karena ia yakin dengan kemampuan dirinya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal itu terjadi karena EC. EC adalah keyakinan individu pada kemampuannya menjalankan tugas kewirausahaan secara efektif. EC sangat krusial dalam mendorong seorang memulai dan gigih dalam berbisnis karena menurut Chen, Greene, and Crick tahun 1998, EC memengaruhi keputusan karir dan perilaku wirausaha serta membentuk niat, ketahanan, dan tindakan wirausaha seperti yang ditekankan oleh Sunanto tahun 2023. Jadi, EC adalah kunci sukses wirausaha, penting untuk dipahami dan juga dikembangkan. Setelah dilakukan proses analisis terhadap definisi yang telah dikemukakan oleh para peneliti sebelumnya mengenai key points, persamaan, dan perbedaan dari definisi tersebut, didapatkanlah definisi akhir sebagai berikut. Bahwa entrepreneurial self-efficacy merupakan suatu keyakinan individu atas kemampuannya menjalankan tugas sebagai seorang wirausahawan yang mencakup aspek kognitif, motivasional, dan entrepreneurial behavior untuk meningkatkan skala usaha mereka. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa entrepreneurial self-efficacy merupakan konstruk psikologis yang kompleks dan kontekstual. Entrepreneurial self-efficacy juga mencerminkan keyakinan individu terhadap kapabilitasnya dalam menjalankan aktivitas kewirausahaan sehingga membuat wirausahawan mampu untuk melakukan ekskalasi usahanya.